Sumber-sumber energi. Di sekolah dasar, kamu telah mempelajari berbagai sumber energi dan penggunaannya. Mungkin, kamu juga telah mengidentifikasikan berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari air terjun, angin, matahari, dan panas bumi. Nah, karena pentingnya sumber energi bagi kehidupan manusia, maka kita perlu membahasnya kembali. Sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Kebanyakan sumber energi yang kita gunakan adalah energi konvensional, seperti minyak, gas, dan batu bara. Dan sumber ini dikelompokkan sebagai sumber energi tak dapat diperbarui. Mengapa? Karena sumber energi ini persediaannya terbatas di bumi, dan sekali habis, maka sumber ini tidak dapat digantikan atau diperbarui lagi. Dan suatu saat, minyak, gas, dan batu bara akan habis. Nah, karena itulah kita harus menggunakan sumber energi ini dengan lebih bijaksana, atau sering kita dengar dengan istilah hemat energi. Berbeda dengan sumber energi seperti air, angin, dan surya, persediaannya sangat melimpah di bumi. Sehingga, jika digunakan terus-menerus, kita tidak perlu khawatir akan habis. Sumber energi ini dikelompokkan sebagai sumber energi yang dapat diperbarui. Energi konvensional. Energi konvensional seperti minyak, gas, dan batu bara juga disebut energi fosil. Mengapa? Karena ketiga energi ini berasal dari fosil yang terbentuk setelah terkubur miliaran tahun. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, kompor minyak, dan sebagainya. Namun, sumber energi ini terancam akan segera habis. Dibandingkan dengan BBM, batu bara memiliki harga yang relatif murah. Oleh karena itu, batu bara banyak dimanfaatkan untuk memanaskan air yang akan menghasilkan uap panas sebagai penggerak turbin di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Namun, persediaan batu bara juga akan habis apabila terus digali, dan persediaan batu bara diperkirakan cukup untuk 200 tahun mendatang. Nah, alternatif lain adalah gas alam. Gas alam adalah bahan bakar yang lebih bersih dan pembakarannya hanya menghasilkan polusi yang kecil terhadap lingkungan. Gas alam umumnya digunakan dalam rumah tangga sebagai bahan bakar kompor dan pelumas. Namun, cadangan sumber energi ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan cadangan minyak dan batu bara. Berbagai energi alternatif dari sumber energi terbarui. Saat ini, para pakar energi berusaha mengembangkan berbagai energi dari sumber energi terbarui sebagai alternatif pengganti energi konvensional. Sumber energi ini diantaranya adalah energi angin, air, pasang surut, matahari, panas bumi, gelombang, dan biomasa. Untuk memahaminya, perhatikan penjelasan berikut satu demi satu. Energi angin. Ratusan tahun yang lalu, kincir angin hanya dimanfaatkan untuk menggiling biji-bijian dan memompa air. Sekarang, kincir angin besar digunakan untuk memutar generator listrik sehingga menghasilkan tenaga listrik. Cara kerja kincir angin seperti berikut. Ketika angin bertiup, kincir akan bergerak. Bias kincir akan berputar menggerakkan turbin, dan gerakan turbin ini yang akan memutar generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Negara yang telah banyak memanfaatkan energi ini adalah Belanda, sehingga terkenal dengan negara kincir angin. Energi air. Air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya, terlebih dahulu air dibendung di dalam sungai. Lalu, antara bendungan dan turbin dibuat pipa aliran air pada ketinggian tertentu. Makin tinggi kedudukan air, maka aliran air semakin cepat. Aliran air dengan kecepatan yang tinggi dari bendungan tersebut dapat menggerakkan turbin yang dihubungkan ke generator, sehingga generator akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Namun, karena diperlukan kelajuan air tertentu pada aliran sungai, maka hanya sedikit tempat di dunia yang memenuhi syarat untuk dibangun PLTA, atau pembangkit listrik tenaga air.
Energi pasang surut. Peristiwa naik turunnya permukaan air laut dimanfaatkan untuk memutar turbin sebagai pembangkit tenaga listrik. Cara kerja pembangkit ini yaitu, sebuah tanggul dibangun pada muara sungai dengan ketinggian yang lebih dari ketinggian air surut, agar air kolam atas tidak bercampur dengan air kolam bawah. Apabila terjadi pasang, maka air akan meluap mengisi kolam atas. Setelah pasang berlalu, air akan dialirkan masuk ke kolam bawah melalui saluran yang dibuat pada tanggul untuk menggerakkan turbin yang ada pada saluran di bawah tanggul. Turbin ini akan memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Energi surya. Energi surya atau energi matahari dapat diubah langsung menjadi energi kalor atau energi listrik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan air panas untuk keperluan sehari-hari, misalnya pemanas air. Alat yang diperlukan untuk memanfaatkan sinar matahari agar dapat memanaskan air adalah panel surya atau solar panel. Air dialirkan ke dalam tangki hingga penuh dan mengisi pipa spiral. Kemudian, melalui pompa, air dalam pipa spiral diteruskan ke panel surya. Dan sinar matahari yang menembus panel terkurung antara panel dengan tembaga hitam penyerap panas. Panas yang terkurung ini kemudian dialirkan oleh lempeng tembaga ke pipa air, sehingga air dingin yang dialirkan terpanaskan. Air panas ini kemudian disalurkan ke pipa spiral yang terdapat dalam tangki air. Air panas yang dalam pipa spiral otomatis akan memanaskan air dalam tangki. Panel surya dipasang di atap rumah dan menghadap ke arah sinar matahari. Nah, jika kamu bertempat tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, atau kamu berkunjung ke kota itu, kamu akan melihat beberapa rumah besar yang pada atapnya terpasang panel surya. Energi panas bumi. Batuan panas yang terbentuk beberapa kilometer di bawah permukaan bumi memanaskan air di sekitarnya, sehingga dihasilkan sumber uap panas atau geyser yang dibor. Uap panas yang keluar dari pengeboran setelah disaring digunakan untuk menggerakkan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi disebut Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP. Energi gelombang. Batu karang yang sangat kokoh dapat hancur. Hal ini terjadi karena gelombang laut yang menerpanya terus-menerus. Berarti, gelombang laut memiliki energi yang cukup besar. Energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tumbuh-tumbuhan yang dapat bertumbuh dengan mudah dan cepat, misalnya tebu. Tebu dapat diolah untuk membuat alkohol. Nah, alkohol sama halnya seperti bensin, dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam mesin, dan ini telah dimanfaatkan di Brazil. Tumbuhan lain seperti ubi kayu, gandum, dan bahkan rumput laut dapat diubah menjadi alkohol. Namun, kendala utamanya adalah diperlukannya tanah yang sangat luas. Kebijakan pemerintah kita saat ini adalah mendorong perusahaan swasta untuk mengembangkan energi biodiesel, baik dari minyak sawit mentah ataupun dari biji jarak.